Ngobras, ngobrol santai. Halo teman-teman semua, kali ini jumpa lagi dengan Ayu. Kali ini aku punya sebuah program yang baru. Judulnya adalah Ngobras. Nah, ini adalah podcast pertama aku bersama Ngobras episode 1. Ngobras, ngobrol santai. Nah, kali ini aku punya bintang tamu spesial buat teman-teman semua. Apalagi topik kali ini yang akan kita bicarakan ini adalah salah satu topik yang hype banget. Jadi banyak anak muda yang pengen seperti itu. Nah, langsung aja ya, aku punya teman namanya Kak Solehah. Jadi Kak Solehah ini salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Semarang yang banyak sekali melalang buana dengan berbagai prestasinya. So, dengan tema yang akan kita bawakan adalah bagaimana cara belajar bahasa Inggris secara otodidak. Ya, langsung aja aku panggil Kak Solehah. Mbak Ayu. Hai Kak Solehah, udah lama ya nggak Sumpah. ketemu. Ini berarti kali keberapa ya kita ketemu ya? 5 kali mungkin ya. Oke, jangan dihitung nanti malah. Iya, nanti nggak ketemu Oke, lagi. bener banget. Ya Kak Sol, kenalan dulu nih sama teman-teman sebelum kita mulai. Oke, I can't wait to see you actually. So, biarkan aku perkenalkan dulu ya. Nama aku Solatri Asih. Kalian bisa panggil aku Soleha. I am from Economic Education, Universitas Semarang, yang juga jadi partnernya Kak Ayu ini nih. Untuk lebih lanjutnya aku serahin ke Ayu aja deh. Ya, terima kasih Kak Solehah. Jadi teman-teman nanti akan aku tampilkan profilnya Kak Solehah dan berbagai prestasinya. Dan udah beberapa kali pergi ke luar negeri untuk conference dan kemarin tur ke Malaysia ya. Nanti bisa dijelaskan Kak Solehah. Gini Kak Solehah, di era sekarang yang namanya bahasa itu sangat penting ya. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan salah satu bahasa internasional yang hampir semua negara punya bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris untuk berkomunikasi antar negara. Nah, kali ini nih kita mau sharing-sharing Kak Sol ke anak-anak muda, khususnya anak-anak SMP, SMA yang pada pengen mencari jati diri dan pengen punya banyak pengalaman gitu. Pertanyaan yang pertama ya Kak Sol, gimana sih kita mencari motivasi untuk bisa mau belajar bahasa Inggris? Motivasinya itu carinya gimana? Cara menumbuhkannya gimana sih Kak Sol? Oke. Kak Sol. Jadi sebenarnya ini juga jadi salah satu masalah sih buat anak muda zaman sekarang, di mana mereka tuh belum menemukan motivasi gitu. Aku tuh buat apa belajar bahasa Inggris gitu. First of all, kalian harus tahu bahwa bahasa Inggris itu sangat penting karena apa? Semakin kalian belajar bahasa, banyak bahasa, itu semakin mudah akses kalian untuk bisa melakukan banyak hal gitu. Terus juga jadi nilai plus buat kalian ketika kalian jadi mahasiswa, kalian bisa dipercaya sama orang-orang untuk bisa keluar negeri, untuk melakukan hal yang pastinya bakal bikin kalian tuh grow up gitu. Entah itu dalam hal mindset, dalam hal soft skill, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masalah motivasi, actually kalian yang tahu sendiri untuk apa belajar bahasa Inggris, tapi basically when you have another language untuk bisa kalian ngomong, itu pasti bakal banyak banget manfaatnya yang pastinya bakal sangat amat menguntungkan, entah bagi kalian sekarang ataupun kalian di masa depan gitu sih. Kalau aku pribadi karena suka bahasa Inggris dan motivasinya adalah pengen punya teman-teman orang-orang luar negeri gitu, jadi bisa nambah wawasan, bisa nambah relasi, dan juga bisa memperbaiki karakterku mungkin ya, dan nambah banyak banget keuntungan yang nantinya bisa aku dapetin insya Allah. Wah, jadi keren banget ya motivasinya Kak Soleh itu tuh pengen punya relasi yang banyak, gak hanya di lokal aja, tapi kita pengen kalau kita punya teman luar negeri itu pasti kan budaya, bahasa terutama ya itu sangat berbeda, jadi kita bisa cari ilmu baru di sana ya Kak Sol ya. Coba Kak Sol, Kak Sol ini belajar bahasa Inggris itu les kah atau gimana? Les atau otodidak? Oke, otodidak. Karena les itu bagiku mahal ya. Atau kegiatan lain yang kalian tuh pasti alami sehari-hari, kalian sedih, kalian seneng, dan kalian bisa ya talk to yourself every day. Gak peduli grammar kalian itu salah atau benar, gak peduli kata-kata kalian gunakan itu benar atau enggak, karena kalian bisa mengcek sendiri setelah itu atau ketika waktu berjalan.
Jadi tipsnya itu banyak-banyakin belajar otodidak dari YouTube, dari aplikasi juga ya Kak Sol, dan mau membaca. Iya. Jadi apapun yang kalian meskipun nggak tahu artinya, baca dulu, nanti kalian bisa tuh cari di translate-nya atau di kamusnya. Dan satu lagi nih Kak Sol, kadang kalau kita mau belajar itu kan muncul yang namanya rasa males, aku capek di titik ini, aku udah belajar tapi kok perkembangannya kok nggak ada, masih nggak bisa ngomong, masih nggak bisa bahasa Inggris. Itu gimana cara mengatasi masalah itu Kak Sol? Iya, itu sering banget tau, sering banget. Jadi personally saya mulai belajar bahasa Inggris fokus itu pada tahun 2017 pada semester 2 ketiga, dan sekarang udah lulus, dan bahasa Inggris saya pun masih belum bisa dianggap kayak fluent banget kayak orang negeri gitu, enggak. Tapi saya merasa banyak banget peningkatan di situ, karena yang penting tuh mau belajar gitu. Apapun keadaannya, kalau kalian udah tahu, for example kalian punya orientasi untuk belajar di luar negeri, kalian pengen punya pengalaman volunteer ke luar negeri dan lain sebagainya, itu jadi motivasi buat kalian gitu. Dan yang penting jangan males. Apapun yang didasari dengan males itu nggak bakal Oke. Terus nih Kak Sol mau tanya lagi nih, beberapa pesan yang masuk kan. Kak Sol ini kalau praktek ngomong bahasa Inggris tuh sama siapa? Sama diri sendiri kah atau sama partnernya siapa gitu? Partnernya siapa? Oke, sebenarnya partner itu banyak banget sih. Ya nggak banyak banget, tapi first of all partnernya adalah diri sendiri. Jadi sendiri itu yang benar-benar nerima apapun kata-kata yang aku ucapkan, dan pasti akan men-feedback apa yang aku ucapkan juga. Yang kedua adalah teman waktu itu seorganisasi, dan sampai sekarang belum masih berjalan. Jadi kita tiap hari we always using English untuk bisa convey what we feel in that time. Kayak I'm so tired today gitu. Terus mereka ngomong kenapa kamu capek gitu dan sebagainya, itu tiap hari. Dan alhamdulillah ketika kalian itu udah merasa nyaman sama orang itu, dan kalian percaya bahwa orang itu sedang mempercayai kamu bahwa kamu tuh belajar, nggak mungkin kalian namanya dihujat. Yang penting bisa belajar, dan juga jangan mikirin tentang hasil, karena nggak ada hal yang instan. Ini yang nggak sih? Sip, betul banget. Mie aja yang instan harus dimasak gitu ya. Iya, bener Jadi nggak ada banget. yang bener-bener instan gitu. Nah, berarti jadi Kak Sol ini punya circle teman-teman yang satu visi misi ya Iya, Kak ya, bener banget. untuk sama-sama belajar, dan di situ emang belajar dari nol semua ya Kak ya. Iya, dulu aku juga Sama-sama. nggak punya loh Kak gitu. Oh, dulu belum aku ada nggak punya. circle. Jadi diri sendiri aja. Iya, kayak diri sendiri aja. Dulu waktu belajar awal-awal tuh nggak ada temennya gitu Kak. Bahkan entah ini overthinking atau bukan, kayak mereka menilaiku bahwa ini orang ngapain sih gitu kemana-mana bawa buku bahasa Inggris gitu, kayak sok-sokan Inggris. Tapi sekarang ketika teman-teman tahu bahwa oh ya Solha bisa diajak partner bahasa Inggris dan mereka datang, aku nggak menyebut mereka sebagai negatif, bukan, tapi saya yakin mereka juga punya pemikiran mereka sendiri, dan saya senang punya mereka gitu. Mereka pasti ada hal positif yang mereka bawa, dan pasti mereka juga bakal mengajari kita gitu. Jadi jangan takut kalau kalian sendirian. Actually so many people out there also looking for friends. Jadi jangan insecure, intinya jangan. Sip. Ya, jadi satu kata kunci nih ya yang Ayu tangkap ya. Jadi nggak boleh insecure dan harus percaya diri aja. Meskipun di sini kan Ayu juga belajar ya, aku juga belajar nih bahasa Inggris nih. Nah ya udah, aku berjalan aja, orang bilang apa ya udah amat. Ketika dia memberikan masukan ya aku terima jikalau itu emang bermanfaat bagi aku. Tapi kalau masukannya itu kadang kan ada yang merendahkan, menjatuhkan, aku buang tuh jauh-jauh. Orang kayak gitu tuh sukanya pengen kita tuh nggak bisa merendahkan kita. Ya nggak, Jadi Sol? kayak prinsipnya ketika kamu menghinaku, ketika kamu jadi ketika kamu menghina aku di level A gitu, maka aku akan memberikan kamu di A+ gitu. Ketika kamu tuh jahat sama aku gitu, dan kamu nggak pengen aku ada di level A, maka aku akan memberikan ke kamu itu A+, lebih dari itu, biar dia Keren banget ya. ya bisa, ya jangan sering-sering hujat orang lain, yang sedang belajar. Sip, karena orang tuh punya prosesnya masing-masing ya.
Oke Kak Sol, terus nih Kak Sol, ada nggak sih pesan-pesan sebelum kita tutup podcast Ngobras kali ini, dan sangat excited banget ya teman-teman, pesan untuk adik-adik yang sedang belajar dan meniti karir dalam perbahasa Inggrisan for English, dan nanti Kak Soleha bisa tutup dengan quotes-nya pakai bahasa Inggris ya. Nanti kita lihat nih bahasa Oke. Inggrisnya Kak Sol. Oke, first of all, percaya bahwa kalian tuh bisa. Dan jangan lupa niatkan untuk belajar. Karena ketika niat kita belajar, pasti insya Allah, Allah itu bakal ngasih kita wadah untuk bisa belajar. Walaupun kita nggak les, tapi pasti wadah itu akan sulit ya untuk bisa menguji apakah kamu bisa di titik ini. Dan ketika Allah percaya kita, masa kita nggak percaya sama diri sendiri dan sampai sekarang. Selain itu, yang penting pede, jangan sampai kalian omongan orang itu membuat kalian down, padahal mereka nggak tahu proses kalian yang kalian jalani itu seberat apa, dan buktikan kepada mereka bahwa ya aku bisa kok di sini gitu. Omongan kalian tidak terbukti gitu, jangan sampai kalian turut membuktikan omongan negatif mereka, jangan sampai buktikan kalau kalian tuh positive, you are staying up, and then you also keep learning yang akan kalian untungkan juga diri kalian sendiri, bukan mereka. And then the quotes for me adalah, the only way to achieve the impossible is to believe it is possible. Apa artinya? Ya, apa Kak? Satu-satunya jalan untuk bisa mencapai ketidakmungkinan adalah percaya bahwa itu mungkin. Jika kalian masih percaya bahwa bahasa Inggris itu nggak mungkin, ubahlah jadi mungkin, dan itu akan jadi harapan, itu akan jadi planning, dan itu akan jadi tujuan, dan itu akan terlaksana dengan sendirinya. Wow, amazing ya. Jadi nggak berhenti sampai impian, laksanakan dan akan bisa kita terapkan gitu ya Kak Sol ya. Oh iya, satu lagi nih yang ketinggalan nih. Dari tadi satu lagi yang nggak selesai ya. Nggak apa-apa. Nah, satu lagi ini Kak, referensi mungkin buku-buku apa sih yang Kak untuk menunjang gitu ya, yang bisa kita baca untuk referensi English gitu, atau channel apa yang biasanya Kak Sol ya tonton ya buat referensi ini? Oke, pertama dari YouTube itu biasanya TED Talks, TEDTALKS, TED Talks. Itu isinya motivasi, dan kalian bisa cari apapun motivasi di situ dengan mudah, lewat YouTube juga bisa. Dan ada subtitlenya juga, jadi mudahkan kalian untuk memahami sebenarnya beliau sedang ngomong apa. Yang kedua, aplikasi itu biasanya aku pakai Udictionary, dan juga aplikasi apa ya? Aku lupa. Aku udah lama nggak pakai karena kesibukan ini, tapi alhamdulillah tetap belajar di media yang lain. Tapi Udictionary itu juga membantu kita banget. Lalu yang ketiga adalah bukunya tentang punya Desi Anwar, namanya The Traveler's Note. Itu tentang perjalanannya Ibu Desi Anwar di Macau, di Australia gitu, dimanapun itu. Dan itu menjadi salah satu buku yang menginspirasi aku untuk bisa, wah aku pengen kayak beliau gitu. Juga motivasi kita untuk bisa, wah aku pengen keluar negeri, pengen ketemu sama orang ini gitu. Dan sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui membaca. Oh ya, melalui video juga ada videonya kayak talk show, tapi dalam bahasa Inggris, kayak The Ellen Show, The James Corden Late Late Show, terus juga The Carpool Karaoke yang menggunakan bahasa Inggris, tapi kita bisa menerapkan itu dan bisa kita adopsi dalam kehidupan sehari, dan kita terapkan dalam sehari-hari gitu. Oke, terima kasih Kak Soleha. Nanti untuk link-link videonya dan buku atau apa ya, Play Store-nya apa, nanti aku akan kasih deskripsinya ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja supaya sama-sama bermanfaat. Karena quotes terakhir nih Kak Sol dari aku, sepinter-pinter apapun ilmu kalian, kalau kalian nggak mau berbagi dan tidak akan pernah berbagi, itu sama aja kamu nggak jadi orang yang bermanfaat. Jadi jangan lupa berbagi, apapun itu ilmu atau kayak itu harta kekayaan, apapun, everything, share to another people ya Kak Sol ya. Bener banget, bener. Oke, mungkin ini aja ya. Besok kita akan lanjut ngobrol santai dengan tema-tema yang lainnya. Dan buat teman-teman yang mau usul temanya apa, silahkan komen di bawah ya. Don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment, and share to your friend.